Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Nama saya Nilo Putu Pratnya Dewi. Perkenalkan, nama saya Kadek Dwi Indrianawati. Perkenalkan, nama saya Ade Selvi Febriani. Perkenalkan, nama saya Iwayan Degus Jaya. Kami akan membahas mengenai Upanishad sebagai solusi dalam menjawab fenomena kehidupan sehari-hari. Taki takining sewaka guna widya. Seorang yang menginginkan ilmu harus mengejar pengetahuan dan kebajikan. Semua pengetahuan dan kebajikan bersumber dari seorang guru. Duduklah di bawah kaki guru, dengarkan dan resapi. Upanishad. Upanishad sebagai solusi, fenomena kehidupan beragama dan pandangan Upanishad kepadanya. Konsep berpikir Upanishad bersumber dari Weda, konsep ajaran Srada, dan konsep aktualisasi Pancasrada. Pancasrada dalam Upanishad. Pancasrada dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu Brahman, yang kedua Atman, yang ketiga Karmapala, yang keempat Punarbawa atau Samsara, dan yang kelima Moksa. Upanishad dalam realitas kehidupan sehari-hari membahas tentang tujuan ajaran Upanishad dan fungsi ajaran Upanishad. Upanishad memandang fenomena keagamaan dalam kehidupan. Yang pertama yaitu fenomena Hare Krishna dengan Hindu Bali. Yang kedua yaitu fenomena degradasi moral. Relevansi Upanishad dengan Weda, dengan Srada, dan dengan Pancasrada. Weda merupakan ilmu pengetahuan yang mengandung tuntunan rohani agar manusia mencapai kesempurnaan hidup atau parawidya, sumber dari Upanishad. Yang kedua, Upanishad. Upanishad merupakan kitab yang berisikan ajaran-ajaran para resi yang tinggal di desa. Kata Upanishad berarti sadaka, yang menapak jalan spiritual yang duduk di dekat seorang guru menerima ajaran spiritual. Upanishad juga disebut dengan Vedanta, Anta atau akhir Weda, yaitu kebijaksanaan tertinggi. Yang ketiga yaitu Srada. Srada berarti yakin dan percaya. Dalam agama Hindu mengenal ajaran Pancasrada yang berarti 5 kepercayaan atau keyakinan. Lalu yang keempat ada Pancasrada. Pancasrada tersebut yaitu Brahman, Atman, Karmapala, Punarbawa atau Samsara, dan Moksa. Pancasrada, Brahman, dan Atman dalam Upanishad. Dalam Upanishad, Tuhan disebut sebagai Brahman. Kitab Upanishad memposisikan Tuhan sebagai hal yang meresapi segala yang ada, baik di dalam atau imanen maupun di luar atau transenden. Semua yang ada di dalam alam semesta pastinya memiliki segala sesuatu yang disebut sebagai jiwa. Kepercayaan ini mengarah kepada Tuhan yang hadir dan meresapi segala sesuatu yang ada di alam ini yang disebut sebagai Vyapi Vyapaka Nirwikara. Keberadaan Tuhan dalam Upanishad cenderung mengarah kepada panteisme. Panteisme ini sendiri berarti Tuhan adalah semuanya dan Tuhan ada dalam semuanya. Tuhan sendiri memiliki sifat satya atau kebenaran, siwang atau kebaikan, dan sundaram atau keindahan. Sifat ini yang selanjutnya menjadikan Tuhan memberi kasih sayang kepada semua makhluk hidup. Atman dalam pandangan Upanishad merupakan percikan terkecil dari Brahman. Dalam ciptaannya Brahman, badan dan jiwa merupakan 2 hal yang dianggap sebagai sebuah ciptaan yang saling berkaitan. Badan tercipta dari prakrti yang merupakan wujud kasar ciptaan Tuhan yang bisa hancur. Sedangkan jiwa merupakan Atman, bagian dari Brahman yang bersifat kekal. Semua hal ini bersumber dari Brahman, sehingga dapat dianalogikan kalau manusia boleh menyebut dirinya sebagai Tuhan atau Brahman Aham Asmi.
Pancasrada dalam Upanishad. Dalam Upanishad, semua alam semesta bersumber dari Brahman dan diatur dengan hukum alam atau reta. Brahman menghendaki semua ini tercipta dengan arsitek dari Dewa Wiswakarma serta diciptakan oleh Brahman, dipelihara oleh Dewa Wisnu, dan dikembalikan kembali oleh Siwa atau Trimurti. Semua proses ini bukan merupakan konsep jasmaniah, melainkan adalah kehendak Tuhan yang berhak menentukan. Dalam alam semesta ini, karma baik sangatlah menentukan sifat pralaya atau peleburan yang diperoleh. Dalam Upanishad, kematian dipandang sebagai buah yang pasti akan matang dan jatuh dari pohonnya. Secara umum, konsep kematian dikenal dengan dua tempat yang akan dituju, yaitu sorga dan neraka. Namun dalam Upanishad, hal ini dibantah dikarenakan dalam Upanishad yang menjadi penentu sorga dan neraka adalah perbuatan atau yang dikenal dengan karma sesana atau guna karma. Jika guna karmanya tidak sesuai, maka tidak akan mendapatkan sorga, melainkan akan lahir kembali menjadi manusia yang disebut sebagai reinkarnasi. Hal ini berarti tidak ada jaminan bahwa sorga dan neraka merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh manusia. Pancasrada dalam Upanishad, Moksha dalam Upanishad. Dalam hidup ini, tubuh merupakan sumber dari segala nafsu. Hal ini merupakan pandangan umum Upanishad dan dalam tubuh tidak ditemukan sorga sama sekali. Terkadang dalam kehidupan ini, neraka dan sorga menjadi tujuan untuk senantiasa berbuat baik. Hal itu tidak dibenarkan oleh Upanishad. Upanishad berpandangan bahwa jalan yang akhir harus dituju adalah moksha. Upanishad dalam realitas kehidupan sehari-hari. Tujuan ajaran Upanishad dan fungsi ajaran Upanishad. Yang pertama, tujuan ajaran Upanishad. Tujuan utama ajaran Upanishad adalah bukan mengajarkan kebenaran filsafat, melainkan kedamaian dan kebebasanlah yang menjadi cita-citanya. Kemudian fungsi ajaran Upanishad yakni adalah dapat dijadikan pedoman hidup dalam mendapat kebahagiaan hidup, pengembangan srada dan bakti kehadapan ide Sang Hyang Widiwasa, pengajaran tentang ilmu pengetahuan keagamaan secara umum. Upanishad memandang fenomena keagamaan dalam kehidupan, yakni adanya kepercayaan tentang Hare Krishna. Adapun struktur kepercayaan Hare Krishna yakni Hare Krishna sangat menentang konsep Mayavadi yang menyatakan bahwa Tuhan adalah tidak berwujud yang disebut Nirguna Brahman. Hare Krishna menolak pendapat yang mengatakan bahwa Atman dan Brahman itu sama. Tuhan adalah Tuhan dan Atman tetaplah Atman, yang semuanya adalah individual, terpisah, yang secara kuantitas sama tetapi secara kualitas berbeda. Menurut Hare Krishna, yang disarikan dari Bhagavad Gita menyatakan bahwa karma dan reinkarnasi adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Sehingga, jika percaya pada karma, maka sudah pasti harus percaya dengan adanya reinkarnasi. Kepercayaan kepada kala atau waktu yang kekal adalah yang membedakan Pancasrada dengan dasar keyakinan ajaran ini. Apa yang salah dari keberadaan Hare Krishna di Bali dan bagaimana Upanishad memandangnya? Jika berbicara masalah keyakinan atau kepercayaan, itu adalah hal yang bersifat personal. Ini juga terjadi dalam problematika Hare Krishna di Bali. Masalah keyakinan untuk memeluk Hare Krishna tidak menjadi permasalahan, dan ini dilindungi juga oleh undang-undang. Namun, yang menjadi masalah adalah status dari kepercayaan Hare Krishna. Hare Krishna dalam sosial masyarakat Bali. Hare Krishna bukan Hindu menurut Prabhupada. Kemudian Hare Krishna memiliki sistem teologi yang berbeda dengan sistem teologi lokal Bali, yakni Tatwa. Adanya perbedaan pola kehidupan Hare Krishna dan orang Hindu di Bali, yakni susila. Kemudian adanya sistem ritual yang bertentangan dengan masyarakat Bali, yakni upakara atau acara. Pandangan Upanishad. Jika dicermati lebih dalam, Hare Krishna dari kacamata Upanishad dan kehidupan beragama orang Bali.
Yang pertama, Hare Krishna sebenarnya memiliki konsep keyakinan yang hampir sama dengan konsep Pancasrada dalam Upanishad, namun ada beberapa perbedaan yang menjadikan Hare Krishna bukan merupakan bagian dari Hindu. Kemudian yang kedua, hal ini disebabkan karena Hare Krishna tidak mengambil ajaran Weda secara universal, melainkan fokus pada pemahaman berdasarkan Bhagavad Gita. Kemudian yang ketiga, Upanishad memandang hal ini sebagai sebuah keberagaman. Adanya gejolak di Bali dikarenakan keberadaan Hare Krishna yang tidak sesuai dengan budaya lokal, sehingga ditakutkan akan mengerus budaya lokal masyarakat Bali. Upanishad memandang fenomena keagamaan dalam kehidupan. Yang pertama dengan degradasi moral, yaitu rendahnya karakter peserta didik dalam melaksanakan proses pembelajaran di sekolah. Dalam hal ini, Upanishad memberikan solusi tentang rendahnya pendidikan karakter siswa, yaitu dengan cara mengamalkan ajaran kitab Upanishad yang merupakan kitab bagian akhir atau kesimpulan dari kitab Weda. Meminjam uraian Radha Krishna, terbitan 2008, halaman 8, bahwa Upanishad merupakan bagian penyimpulan Weda dan kronologis Upanishad diturunkan pada akhir zaman Weda yang secara implisit menguraikan pembelajaran Weda. Kitab Upanishad adalah risalah filosofis yang menguraikan pembelajaran Hindu, yang mana siswa diharapkan dapat memiliki pengetahuan rohani, serta dapat dijadikan tujuan pokok sekaligus arti dari ajaran Weda, sekaligus gambaran indah sebuah pembelajaran berdasarkan rohani. Demikianlah presentasi dari kami. Tetaplah belajar walau tak pintar. Kuliah bukan sekedar gelar tapi akhlak. Tanhanu wong swastia lulus. Kesempurnaan itu bukan milik manusia. Terima kasih. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.